Antisipasi, kalau kemudian tadi ada 2 PR dari Mas Nirwono Yoga, 1 tahun saja. Nah, BMKG mengatakan bahwa sebentar, minggu depan tanggal 11 Maret itu juga perlu diantisipasi curah hujan yang lebih besar. Dari BPBD sendiri Pak, antisipasinya apa? Kalau sekarang memang kita bersyukur sudah surut dan warga sudah mulai membersihkan dan membenahi lagi rumah mereka, tapi minggu depan jangan sampai kemudian keulang lagi bahkan dengan kondisi yang lebih parah. BPBD mengantisipasi dan himbauannya apa? Tadi saya sudah sebutkan bahwa ada arahan langsung dari Pak Gubernur ya untuk melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Tadi pagi itu sudah dirapatkan. Jadi ini sesegera mungkin ini dalam beberapa hari ke depan menyiasati apa yang disampaikan oleh BMKG, BPBD ini akan melaksanakan modifikasi cuaca ya. Ini sesegera mungkin gitu. Untuk saat ini kan masih tercover dari pelaksanaan yang dilaksanakan oleh BNPB di wilayah Jawa Barat ya, dan memang sumber airnya itu kan dari Jawa Barat ya, oleh karena itu situasi hari ini genangannya bisa surut sampai sekarang ini tinggal sisa 17 RT. Bayangkan kalau memang tidak ada langkah modifikasi di Jawa Barat. Ya. Dan memang faktanya ketika kami mulai melaksanakan modifikasi cuaca, itu di bulan Desember akhir tahun lalu kita mengadakan selama 2 fase ya. Itu selama 2 fase itu memang atas prediksi dari BMKG ini akan ekstrim. Akhirnya kita melaksanakan dan memang pada saat pelaksanaan ini tidak ada genangan sama sekali. Begitu juga beberapa minggu yang lalu kami mengadakan operasi modifikasi cuaca selama hampir seminggu ya. Ini juga sama hasilnya. Jadi ada satu timbul harapan dari masyarakat bahwa dengan langkah-langkah inovatif yang dilakukan ini bisa menyelesaikan banjir. Tapi ekspektasi masyarakat itu dengan faktual di lapangan seperti kita sudah melakukan pembangunan infrastruktur ya, Pemprov DKI Jakarta khususnya di Dinas Sumber Daya Air itu anggarannya cukup masif untuk penanganan banjir ya, dengan perbaikan infrastruktur dan lain-lain. Tadi disebut oleh Pak Nir bahwa Sungai Ciliwung itu 33 km ya, dan ini saya tambahkan lagi sudah 17 km Pak dari Dinas Sumber Daya Air. Terakhir justru di Rawajati ya Pak Peter ya. Itu kita berhasil Dinas Sumber Daya Air itu membebaskan sekitar 200 meter ya panjangnya, itu berhasil dibebaskan dan langsung dikerjakan itu untuk normalisasi. Ada saya menemukan statement gitu ya, di media dikatakan warga mengatakan mengeluh sudah dibikin sodetan, normalisasi, tapi tetap banjir juga. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa kenapa rumah mereka tetap banjir? Apalagi Anda katakan di Rawajati sebenarnya juga sudah ada pembebasan lahan. Betul. Gimana menjelaskan itu ke warga yang hari ini jadi korban banjir Pak Yohan? Jadi banyak aspek ya. Jadi itu saya baru menjelaskan sedikit. Itu yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Kita juga dapat dukungan dari pemerintah pusat. Sodetan Ciliwung itu yang bangun Kementerian PU ya. Dan dari hasil penelitian itu baru berhasil mengurangi banjir Jakarta totally itu baru 8%. Dari baru hasil, 8%. Baru 8%. Dari targetnya berapa Pak Yohan? Dari 8% ya tentunya warga itu kan punya ekspektasi ya. Maunya langsung kering gitu. Jadi ekspektasi warga itu dengan dibangunkan sodetan ini banjirnya hilang gitu. Padahal nggak seperti itu. Dan kalau dilihat dari, mohon izin nih karena background saya sama dengan Pak Nir ya. Batavia itu atau Jakarta itu awal mulanya dibangun oleh Belanda karena karakteristiknya yang sama seperti di Belanda ya, berada di bawah permukaan air. Jadi ada yang sudah kita lakukan, melakukan pembangunan infrastruktur dilanjutkan itu adalah banjir kanal timur. Karena banjir kanal baratnya ada, kemudian banjir kanal timurnya belum jalan, akhirnya dibangun banjir kanal timur dan beberapa wilayah di Jakarta Timur itu saat ini memang sudah tidak sering terjadi banjir ya. Tapi ternyata permasalahannya seiring dengan waktu bertambah. Jadi harus ditambah lagi penyambung antara 2 kanal itu. Ada yang namanya sodetan Kali Ciliwung. Jadi ini secara simultan dari tahun ke tahun kita lakukan berbagai langkah pembenahan ya, pembangunan infrastruktur dan lain-lain. Tapi kalau kita tidak terus melakukan itu dan tidak melakukan kolaborasi yang baik antar semua pihak, karena intinya adalah menangani bencana itu tidak bisa sendiri. Pemerintah itu tidak bisa sendiri. Harus juga partisipasi dari warganya. Ada konsep yang namanya pentahelix ini yang seperti ada di logo BPBD ya. Ini logo internasional. Pentahelix itu ada pemerintah, swasta atau dunia usaha dan masyarakat. Ini harus bahu-membahu
dalam hal ini mitigasi dan penanganan bencana ya. Kalau ini hanya dikerjakan oleh satu pihak, ini nggak akan pernah selesai. Dan alhamdulillah kami cukup mendapat dukungan yang cukup suportif sekali dari Dewan ya. Ya. Dari Dewan ini sangat mendukung untuk bukan hanya penanganan, justru dari mitigasi pun Dewan sudah cukup aware kepada kami, yang dibuktikan dengan mereka menyetujui anggaran untuk pembaharuan alat early warning system. Oke, itu berita baiknya. Ya. Untuk 11 Maret nanti, ya. apa yang bisa diharapkan, apa yang bisa diantisipasi warga? Yang bisa diantisipasi warga, sekarang warga ini kan dekat dengan yang namanya gadget atau gawai disebutnya ya. Nah, kami secara masif di BPBD juga di seluruh instansi Pemprov DKI Jakarta ini mengeluarkan yang namanya konten-konten edukatif. Yang sekarang yang lagi happening itu di Instagram. Nah, kami juga melihat ada segmen masyarakat tertentu yang memang level usia tertentu yang menggunakan Instagram. Itu kita masifkan sekarang domain utamanya di Instagram, tapi kita connect sama Facebook juga kita nggak tinggalkan karena masih banyak juga masyarakat yang itu menggunakan kan sosialisasinya Facebook. nih Pak, tanggal Betul. 11 Maret anggaplah BMKG sudah memberikan warning. Mereka harus bersiap misalnya memindahkan barang, menyiapkan baju, surat-surat berharga itu dari tanggal berapa supaya kemudian tidak memakan korban imaterial lebih jauh? Ada satu solusi ya yang ini muncul tahun lalu nih sangat happening ya ketika ada isu megatrust. Disitulah muncul yang namanya tas siaga bencana. Nah, ada baiknya mungkin tas siaga bencana itu disiapkan di setiap rumah, jadi nggak menunggu tadi tanggal 11 ya. Jadi mulai sekarang siapkanlah semua tas siaga bencana itu. Jika ternyata harus mengungsi, sudah tinggal dibawa oleh si pemilik. Kemudian apa saja isinya di tas siaga bencana itu? Ya tentunya yang pertama itu harus ada uang cash, ya, ada uang cash dengan jumlah secukupnya. Kemudian itu surat-surat berharga yang tadi Ibu sampaikan itu kan terbawa hanyut. Baiknya disiapkan ini surat-surat berharganya itu dalam satu dokumen yang tidak mudah terbakar dan tidak gampang tenggelam ya. Tidak gampang basah gitu, itu ditaruh, kemudian dimasukin ada plastik lah gitu ya, baju secukupnya, baju ganti untuk 3 hari ya. Kemudian makanan, bukan makanan berat tapi snack-snack ringan ya, yang bisa dimasukkan ke tas. Itu yang harus disiapkan minimal di tas siaga bencana. Juga obat-obatan. Berapa banyak korban yang Anda bantu sudah punya tas itu? Saat ini sudah cukup banyak ya, tapi kalau jumlahnya saya kurang terlalu hafal ya karena. Berarti cukup banyak dalam artian berita yang baiknya adalah masyarakat sudah mulai aware, sudah mulai memiliki kesadaran memiliki tas itu. Tahun lalu kami mengadakan, tahun lalu dan tahun sebelumnya memang kami sudah mengadakan, tapi yang saya ingin sampaikan adalah ketika kemana ada isu megatrust ini ramai lagi nih orang mulai aware dan kami kampanyekan di media sosial. Bahkan BNPB itu punya acara award tahun lalu, kebetulan saya dan istri hadir di acara tersebut ya. Mereka mengadakan sayembara untuk desain poster, kemudian lomba foto. Itu mayoritas yang pemenang itu yang membahas tas siaga bencana. Jadi ada partisipasi yang dilakukan. Saya tahu Mas Yoga, Mas Nirwono mau menanggapi, tapi harus jeda dulu. Termasuk yang kemarin diresahkan oleh masyarakat yang mengganggu aktivitas mereka, bukan hanya banjir, tapi kemacetan yang luar biasa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.